Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul ramadana sayyidus suhur wa farada siyamahu wa da'afa li siyaimihil uzur wa a'zama mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil mustafa wan nabiyil mujtaba kullanan mu'inan wa mus'ifa wa bawi'na ilal jannatil ghurfa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya cintai anak-anakku sekalian, yang Bapak kangenin sampai saat ini. Sudah sebulan lebih kita tidak bertatap muka dan tidak berjumpa dikarenakan adanya wabah penyakit corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Maka kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah, stay at home, physical distance. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pembelajaran jarak jauh ini daring kita dapat mengambil mau'izatul hasanah, pelajaran yang Bapak akan berikan tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Alhamdulillah, selawat serta salam semoga tercurah keharibaan Sayyidud Dunya wal Akhirah, pemimpin agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mewariskan kepada kita satu din, yaitu dinul Islam, satu dasar dan keyakinan hidup, satu pandangan dan pegangan hidup, serta Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini alhamdulillah kita berada di Jumat yang kedua di bulan suci Ramadan. Hari ini kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan merupakan salah satu bulan yang sangat luar biasa keagungan dan kemuliaan. Sebagian ulama menyatakan bahwa bulan suci Ramadan adalah Syahrul Rahmatan wal Maghfirah, bulan kasih sayangnya Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dikatakan bulan suci Ramadan Syahrul Mubarakah wan Ni'mah, bulan keberkahan dan nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan suci Ramadan dikatakan Syahru unzila fihil Qur'an, bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan dikatakan Syahru Lailatul Qadri, bulan diturunkannya malam Lailatul Qadar. Dan Ramadan dikatakan Syahru Itkum minan nar, bulannya Allah bebaskan dari siksa api neraka. Dan dikatakan yang terakhir adalah Sayyidus Suhur, penghulu dari segala bulan. Begitu agung dan mulianya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna sanata kulluha Ramadan." Sekiranya umatku tahu keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan,
Tentu mereka berharap agar 1 tahun penuh dijadikan bulan suci Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtabi'ah wa ta'atun maqbulah wa da'watun mustajabah wa amaluhu mudhafun wa dhunubun maghfurun wal jannatu mustaqatun lahum. Karena di bulan suci Ramadan terkumpul kebaikan dan kebaikan. Yang pertama di antaranya wa ta'atun maqbulah, setiap ibadah ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mustajabun, dan akan diterima doaun, semua doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'af, dan setiap amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfurun, dan setiap kesalahan kelalaian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga merindukan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bulan Ramadan inna awwalu Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Sesungguhnya di awal Ramadan merupakan rahmat kasih sayangnya Allah, dan pertengahan adalah ampunan Allah, dan akhir dari bulan Ramadan adalah pembebasan dari neraka Jahannam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa disebut ibadah syariah, ibadah syarrul abdi bainar rabb. Artinya ibadah yang tidak nampak, tidak bisa dilihat dengan mata yang zahir yang nyata. Tidak seperti ibadah-ibadah lainnya seperti salat, zakat, haji. Itu semua dapat dilihat dengan zahir mata yang nyata. Tapi ibadah puasa, ibadah yang hanya diketahui oleh pribadinya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah puasa, masalah iman yang tidak nampak. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dengan berpuasa insyaallah kita akan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allanya di sini adalah la'alla litaraji, pasti dengan berpuasa kita akan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini yang Allah panggil, yang Allah didik, yang Allah gembleng adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar percaya dan yakin akan janji-janji dan nilai pahala yang Allah berikan. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana azibih. Setiap amal manusia adalah miliknya kecuali puasa, maka sungguh puasa itu adalah kepujaanku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Jadi masalah puasa sekali lagi masalah iman yang tidak nampak. Jadi kalau ada masih kita jumpai di hari puasa Ramadan, ada orang yang tidak berpuasa, dia mengaku beragama Islam, makan dan minum di sembarang tempat, merokok seenaknya di mana tempat, tanpa ada ujur syar'i, maka jelas dan nyata bahwa orang itu munafik dan tidak beriman, bahkan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan percaya, mereka tidak akan yakin, karena Allah sudah mengunci hati-hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dengan satu kuncian yang paten, dan bagi mereka siksa yang pedih, siksa yang besar. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, semua perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala
mempunyai dampak yang sangat baik, yang tinggi nilainya, baik bagi jasmani maupun rohani. Dampak ibadah puasa bagi jasmani dan berpuasa itu menjadikan sehat jasmani kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu tasihu, berpuasalah niscaya sehat jasmanimu. Karena bila perut besar tidak ditahan, tidak dikendalikan, tidak dipuasakan oleh makan dan minuman, serta diisi terus-menerus, tidak diatur dengan sebaik-baiknya, maka akan mudah sekali menimbulkan segala macam penyakit. Al-batnu baitud da wal jizyatu dawa'uha. Perut merupakan gudang dari segala penyakit dan melaparkan adalah obatnya. Jadi dengan berpuasa sehatlah jasmani kita. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, dampak bagi rohani yang akan kita rasakan, tambahnya nilai-nilai ketabahan dan kesabaran, sehingga dengan berpuasa keberadaan jati diri kita, eksistensi akan membentuk seorang Muslim yang muttaqin dalam mencapai kerohanian yang paling tinggi dalam kehidupan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di penghujung surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, dengan berpuasa pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, terasa sekali dalam beberapa hari cuacanya yang bersahabat dengan kita di bulan suci Ramadan. Kita benar-benar digembleng, digodok, ditatar untuk dijadikan manusia yang muttaqin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita diperintahkan untuk mengosongkan perut dan kerongkongan dari segala makanan dan minuman yang dihalalkan. Dan pada malam hari kita diperintahkan pula untuk menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, zikrullah, i'tikaf, sedekah, dan lain sebagainya. Ini semua kita kerjakan dan kita laksanakan karena ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dan yakin akan semua janji-janji dan nilai pahala kebenaran yang datangnya dari Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa yang berbunyi, Ya Musa, tuba liman atasa kabduhu wa ja'abatnuhu fi ramadana fala uzazuhum duna liqa'i rabbi. Wahai Musa, beruntunglah bagi orang yang haus kerongkongannya dan lapar perutnya di bulan suci Ramadan, maka tidak ada balasan bagi mereka kecuali dia bertemu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa alaihissalam ketika mendengar keterangan dari Allah, maka Nabi Allah Musa berkata, Ilahi hal akramta ahadam mislu ma akramtani haisu istama'atani kalamuk. Wahai Tuhanku, wahai Allah, apakah ada salah seorang yang engkau muliakan dari diriku, kata Nabi Allah Musa, di mana aku dapat mendengar dan dapat berbicara kepadamu, ya Allah, ya Tuhanku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan Nabi Allah Musa, Ya Musa, inna li ibadan akhruzuhum fi akhir zaman fa akramahum bi syahri Ramadan. Wahai Musa, sesungguhnya ada bagiku seorang hamba dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar di akhir zaman, maka aku muliakan mereka dengan adanya bulan suci Ramadan. Wa ana akunu aqrabu ilaihim minka, dan aku, kata Allah, sangat dekat dengan mereka daripadamu, wahai Musa alaihi salam. Fa inni kalantuka baini wa bainaka sab'una alfa hizabin, maka sungguh pembicaraanmu dan pembicaraanku itu terhalang 70.000 dinding. Fa idza shamat Muhammadun wa biyaddat safahuhum wasfarrat alwanuhum irfatil kal hijabin waqtal iftar. Maka apabila berpuasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memutih bibir-bibir dan memucat muka-muka mereka karena menahan lapar dan haus, maka aku angkat hijab dinding itu waktu berbuka. Makanya orang yang berpuasa itu saat berbuka ada dua kegembiraan dan kebahagiaan.
lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan dan kegembiraan. Yang pertama, ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah, dengan Tuhannya. Anak-anakku sekalian, untuk mendapatkan predikat takwa manusia muttaqin selama di bulan Ramadan, mari kita isi kegiatan-kegiatan dengan taqarrub ilallah, dengan mengerjakan salat fardu dan tarawih, ibadah membaca Al-Quran, salat-salat sunnah lainnya, infak, sedekah, dan dampak ibadah puasa yang lainnya bagi rohani. Dengan berpuasa itu mendidik seseorang hamba menjadi penyantun dan kasih sayang. Ada kepekaan sosial terhadap fuqara wal masakin yang sehari-harinya tidak menentu makan dan minumnya. Dengan berpuasa maka akan timbul belas kasihan kepada fuqara wal masakin untuk selalu memberikan sedekah dan infak, amal jariah dan lain sebagainya. Tetapi anak-anakku sekalian, yang tidak kalah penting lagi, di bulan suci Ramadan nanti kita akan dapat mengeluarkan zakat. Baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Dan boleh zakat dibayarkan pada saat ini, dari mulai awal Ramadan sampai dengan malam takbir Ramadan nanti. Sampai dengan malam takbiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin, faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Zakat adalah pembersih bagi orang berpuasa Ramadan dari perbuatan sia-sia dan keji, dan merupakan hidangan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat id, itulah zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa mengeluarkan sesudah id, maka itulah sedekah dari sedekah biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shaumu sahru ramadhana mu'allikun bainas sama'i wal ard, wa la yarfa'u illa bi zakatil fitri." Puasa di bulan suci Ramadan tergantung-gantung di antara langit dan bumi, tidak diangkat ke hadrat Allah kecuali dengan zakat fitrah. Dengan berpuasa maka akan timbul pula lah rasa untuk memberikan bantuan, untuk berbuka puasa kepada fuqara wal masakin dan anak-anak yang tidak mampu, du'afa. Oleh karena itu Rasulullah menandaskan, man fatara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yankusu. Barang siapa memberikan makan kepada fuqara wal masakin, maka tidak akan dikurangkan pahala puasa. Oleh karena itu, mari kita usahakan untuk mengeluarkan iftar berbuka puasa bagi orang yang tidak mampu, sehingga nanti pahalanya akan sama yang kita dapatkan bagi orang-orang melaksanakan ibadah puasa. Anak-anakku sekalian, mendapatkan predikat takwa manusia yang muttaqin selama ini di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Allah anjurkan kepada baginda Nabi kita Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Anak-anakku sekalian, di akhir pada mau'izatul hasanah, Bapak sedikit akan menyampaikan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah malam ke-10 akhir dari bulan suci Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, man kana mutaharriha falyataharraha lailatas sabi'i wal isrin. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin mencari dan sangat mengharapkan malam Lailatul Qadar, maka carilah pada malam yang ke-27. Adapun tanda-tanda jatuhnya malam Lailatul Qadar dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabirir Rasyad. Lailatul Qadri lailatun balijah. Tanda yang pertama, malam Lailatul Qadar, malamnya cerah dan terang. Yang kedua, la harratun wala baridah, udara dalam keadaan dingin tidak panas. Yang ketiga, wala sahaba fiha, tidak berawan langit dan bersih dalam keadaan memutih langit. Wala matara fiha, dan yang keempat, tidak hujan dan tidak ada angin.
wala yurma fiha binajmin. Dan yang kelima, tidak terdapat bintang-bintang min yauminaha an tatlu'a syamsu la suja'a laha. Dan pada pagi harinya cahaya dalam keadaan bersih, matahari dalam keadaan memutih, tidak bersinar seperti biasa. Oleh karena itu maka kita dapatkan malam Lailatul Qadar ini, malam yang Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi sahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, inilah yang dapat saya sampaikan dalam rangka pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah. Allah memberikan kesehatan kepada kita baik jasmani dan rohani, setelah nantinya Allah tutup usia kita dalam husnul khatibah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.